Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya di mata kuliah teori akuntansi yaitu terkait perekayasaan pelaporan keuangan. Dan ini merupakan bab 3 yang kemarin sudah kita bahas tentang bab pertama yakni terkait teori akuntansi. Kemudian bab yang kedua terkait penalaran. Sebenarnya untuk perekayasaan pelaporan keuangan ini juga berkaitan dengan dua materi yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa teori akuntansi ini didasarkan pada sebuah gagasan bahwa akuntansi merupakan sebuah disiplin atau bidang pengetahuan teknologi. Nah, ini berkaitan dengan penalaran yang kemarin kita sudah diskusikan, bahwa di situ taksonomi bidang akuntansi ada 3, yakni kita berbicara akuntansi sebagai seni, akuntansi sebagai pengetahuan, dan akuntansi sebagai teknologi. Maka dari sini bisa didefinisikan akuntansi secara luas yaitu sebuah perangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa secara nasional berupa informasi keuangan kuantitatif, unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu, dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, sudah jelas sekali bahwa perekayasaan pelaporan keuangan ini sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Nah, sebelum kita masuk di perekayasaan, kita mempelajari dulu tentang pelaporan keuangan. Bagaimana informasi akuntansi itu dalam sebuah masyarakat atau negara bisa diatur, kemudian bisa disediakan dan disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, salah satu tujuan ekonomi negara adalah alokasi sumber daya ekonomi. Di situ ada alam, manusia, dan keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tingkat kemakmuran masyarakat yang optimal. Nah, akuntansi ini juga sebagai wahana atau wadah di sini yang mempunyai peran nyata dalam alokasi tersebut jika informasi yang dihasilkan sengaja dirancang agar dapat mempengaruhi perilaku para pengambil keputusan ekonomi yang dominan untuk menuju ke keefektifan dan efisiensi alokasi sumber daya negara. Jelas sekali bahwa peran ini sangat penting dapat terjadi mengingat karakteristik akuntansi juga sebagai sebuah teknologi. Teknologi yang diterapkan harus dipilih dan dirancang dengan baik dan tidak selayaknya lah kalau akuntansi ini dibiarkan berkembang secara alamiah atau bahkan liar tanpa haluan yang jelas. Maka pelaporan keuangan yang berjalan merupakan hasil dari sebuah perekayasaan pelaporan keuangan yang tentunya mereka yang memang ahli di bidang akuntansi. Kemudian pelaporan keuangan itu sendiri meliputi sebuah struktur dan sebuah proses. Oleh karena itu, pelaporan keuangan nasional harus direkayasa secara seksama untuk pengendalian alokasi sumber daya secara otomatis melalui mekanisme sistem ekonomi yang berlaku. Setelah kita membahas tentang pelaporan keuangan, di sini kita membahas tentang statement keuangan. Statement keuangan merupakan media utama atau ciri utama pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi berterima umum yang biasa kita sebut sebagai PABU, terutama standar akuntansi, menentukan bentuk, isi, dan susunan statement keuangan. Pedoman resmi yang membentuk PABU ditetapkan dengan cara seksama. Untuk prinsip akuntansi berterima umum di sini, rerangka konseptual harus dijabarkan dalam bentuk standar akuntansi sebagai pedoman operasional pelaporan di tingkat perusahaan. Kemudian diperlukan rerangka pedoman lebih dari sekedar standar akuntansi untuk menentukan kewajaran penyajian statement keuangan. PABU merupakan rerangka pedoman membatasi sumber-sumber prinsip akuntansi yang layak dianut berdasarkan
keautoritatifan-nya. Nah, bila PABU ini telah ditetapkan, mekanisme selanjutnya adalah menerapkan PABU dalam lingkup mikro, yaitu perusahaan secara individual. Hal ini perlu diterapkan untuk melaporkan sebuah kejadian ekonomi yang berkaitan dengan suatu perusahaan. PABU akan mewarnai praktik akuntansi dalam suatu negara. Dengan demikian, pada tingkat mikro, akuntansi dapat didefinisikan secara sempit sebagai proses atau praktik, yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan, dan penyajian suatu objek pelaporan keuangan dengan cara tertentu untuk menyediakan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sebenarnya untuk pengertian akuntansi secara luas tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana kita menyusun laporan keuangan, bagaimana kita merekayasa laporan keuangan ini tujuannya adalah untuk tujuan ekonomi sebuah negara. Jadi sebenarnya sama kalau kita bandingkan, cuma kalau kita berbicara secara sempit di sini, jelas di situ mulai adanya pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan, dan penyajian suatu objek pelaporan keuangan. Setelah kita membahas tentang prinsip akuntansi berterima umum, barulah kita membahas tentang perekayasaan pelaporan keuangan, yang di situ sebuah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang pencapaian tujuan negara. Perekayasaan melibatkan pemilihan dan pertimbangan ideologi, teori akuntansi, konsep dasar dan teknologi yang tersedia secara praktis dan teoritis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan negara. Nah, untuk proses perekayasaan, nah di sini ada beberapa, yakni kita berbicara tentang tujuan ekonomi, sosial, dan negara, kemudian tujuan pelaporan keuangan, kemudian ada proses pertimbangan, kemudian ada rangka konseptual, media pelaporan yakni statement keuangan, sampai membentuk sebuah informasi akuntansi atau informasi keuangan. Di sini pelaporan keuangan juga sebagai sistem nasional yang merupakan hasil perekayasaan akuntansi di tingkat nasional. Perekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis yang tadi sudah dijelaskan. Perekayasaan akuntansi berkepentingan dengan pertimbangan untuk memilih dan mengaplikasikan ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara teoritis dan praktis. Nah, di sini tujuan ekonomi negara yang pertama untuk proses perekayasaan dijabarkan dalam tujuan pelaporan keuangan. Harapannya di situ adalah sebuah pencapaian tujuan akuntansi dengan sendirinya akan membantu tercapainya tujuan negara. Proses tersebut merupakan manifestasi dari pendefinisian akuntansi sebagai teknologi. Proses perekayasaan ini pada dasarnya adalah proses untuk menjawab pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana suatu kegiatan operasi perusahaan disimbolkan dalam bentuk statement keuangan, sehingga orang yang dituju dapat membayangkan operasi perusahaan secara finansial tanpa harus menyaksikan secara fisik operasi perusahaan. Misalnya harus mengunjungi perusahaan tersebut atau kantor atau pabrik yang dituju oleh misalkan peneliti atau pasar modal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan dan proses pertimbangan ini sangat berhubungan sekali, yang tujuannya di sini menyediakan informasi keuangan untuk dasarnya. Kemudian proses pertimbangan ini berkaitan dengan pengambilan keputusan ekonomi dan sosial sebuah negara. Nah, jika kita berbicara tentang rangka konseptual, ini pada dasarnya kita harus memakai
konsep-konsep dasar apa yang kira-kira relevan untuk pelaporan keuangan kita. Siapa subjek pelaporan keuangan kita, kemudian siapa yang dituju oleh informasi keuangan kita, informasi apa saja yang bisa dilaporkan dalam kegiatan operasional perusahaan, kemudian simbol atau elemen apa yang digunakan untuk melaporkan, dasar pengukuran apa untuk mengkuantifikasikannya. Yang selanjutnya, apa saja kriteria pengakuan hasil pengukuran, medium apa yang digunakan untuk melaporkan, kemudian yang terakhir, bagaimana informasi ini bisa disajikan dalam bentuk pelaporan keuangan yang benar-benar bisa dibaca oleh yang memiliki kebutuhan dalam pelaporan keuangan tersebut. Kerangka konseptual ini juga dijabarkan dalam standar akuntansi dan acuan lainnya sehingga membentuk prinsip akuntansi yang berterima umum tadi. Kemudian lanjut di media pelaporan, yaitu statement keuangan. Di sini terkait bentuk, isi, dan jenis laporan keuangan. Apa saja yang ada di laporan keuangan, komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah laporan keuangan. Sampai akhirnya kita membentuk sebuah informasi akuntansi atau informasi keuangan. Sebenarnya untuk perekayasaan sendiri, di situ ada perekayasaan sebagai proses deduktif yang ditinjau dari pendekatan penalaran proses yang merupakan proses penalaran deduktif normatif. Tujuan sosial dan ekonomi negara dianggap telah disepakati atau sesuatu yang berlian dan menjadi premis dalam penalaran. Kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui apa saja perekayasaan pelaporan keuangan, sampai kita belajar tentang proses perekayasaan pelaporan keuangan sehingga membentuk sebuah informasi keuangan. Di sini siapa yang merekayasa laporan keuangan? Tentunya orang-orang yang merekayasa laporan keuangan ini merupakan orang-orang yang ahli di bidang akuntansi. Proses perekayasaan bukan suatu upaya perseorangan, tetapi merupakan upaya tim yang melibatkan berbagai disiplin intelektual dan kekuatan politik, mengingat perekayasaan tersebut merupakan suatu proses yang serius, yang hasilnya akan berdampak luas dan jangka panjang. Telah disinggung sebelumnya bahwa pelaporan keuangan mempunyai dampak ekonomi dan sosial suatu negara, karena pelaporan keuangan merupakan sarana atau wahana dalam pengalokasian sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, badan legislatif pemerintah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat atau bahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai peran dan penting dalam hal ini, mengingat rangka konseptual mempunyai fungsi semacam Undang-Undang Dasar Konstitusi. Karena pentingnya perekayasaan ini, para anggota badan legislatif atau pelaksana yang terlibat dalam berkepentingan dalam hal ini harus mempunyai wawasan dan pengetahuan teoritis di bidang masing-masing yang cukup memadai. Paling tidak ada anggota yang berwawasan dan berpengetahuan teori akuntansi yang luas dan memadai. Jadi perekayasa akuntansi harus merupakan tim multidisipliner agar hasilnya dapat diandalkan sebagai wahana untuk menjamin tercapainya tujuan sosial dan ekonomi negara. Sebagai alternatif, penyediaan informasi tidak dikendalikan oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada profesi atau pelaku bisnis. Nah, profesi-profesi ini yang biasanya profesi yang memang di bidang akuntansi. Alternatif ini bisa disebut dengan pengaturan sendiri atau self-regulation, berasumsi bahwa profesi dan pelaku bisnis adalah pihak yang paling tahu akan kebutuhan pemakai informasi keuangan.
Asumsi lain adalah pihak pemakai atau calon pemakai merupakan pihak yang benar-benar tahu akan kebutuhan informasinya. Juga diasumsi bahwa tidak terjadi apa yang disebut dengan asimetri informasi antara pihak penyedia dan pihak yang dituju. Masing-masing pendekatan mempunyai keunggulan dan kelemahannya. Jadi untuk yang merekayasa pelaporan keuangan itu mereka yang benar-benar ahli di bidangnya. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di diskusi. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab untuk mahasiswa, masing-masing mahasiswa. Di situ yang pertama, jelaskan pengertian akuntansi sebagai perangkat pengetahuan dan proses. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perekayasaan pelaporan keuangan? Dan yang terakhir, yang ketiga di sini, sebut dan jelaskan perekayasaan pelaporan keuangan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi perekayasaan pelaporan keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.